Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya untuk NIM saya yaitu 400403246501003. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permodelan dan simulasi menggunakan MATLAB dan Simulink. Yang pertama yaitu pemrograman dasar pada MATLAB. Nah, apa sih MATLAB itu? MATLAB adalah sebuah platform pemrograman yang kuat untuk analisis data dan permodelan. Dan Simulink menawarkan lingkungan grafis untuk mendesain sistem dinamis. Jadi MATLAB adalah sebuah platform pemrograman dasar sistem kontrol. Nah, dalam pembelajaran MATLAB penting untuk memahami sintaks dasar, struktur kontrol, dan fungsi. Hal ini adalah kunci untuk membuat program yang efisien. Simulink ini memudahkan visualisasi sistem melalui blok diagram. Pengguna dapat menyusun model dan menjalankan simulasi untuk berbagai sistem kontrol. Nah, MATLAB ini digunakan dalam banyak bidang seperti pada teknik, sains, ekonomi, analisis data, permodelan, dan simulasi yang kompleks. Dan selanjutnya analisis data menggunakan MATLAB. Metode analisis data di MATLAB. Jadi MATLAB menyediakan berbagai fungsi untuk analisis statistik, pemrosesan sinyal, dan pengolahan gambar yang memudahkan pengolahan data. Dan visual data yang menarik. Salah satu kekuatan MATLAB adalah kemampuannya untuk menghasilkan grafik dan visualisasi yang informatif yang dapat membantu pengguna dalam interpretasi hasilnya. Penggunaan toolbox untuk analisis. Toolbox di MATLAB ini memberikan fungsionalitas tambahan untuk analisis spesifik seperti toolbox statistik dan pemrosesan sinyal. Praktik terbaik dalam analisis data. Nah, sangat penting untuk mengikuti praktik terbaik dalam analisis data seperti validasi, pengujian, dan dokumentasi agar hasil analisis dapat dipercaya. Selanjutnya, MATLAB dalam modeling dan simulasi. Konsep dasar modeling dengan MATLAB. Modeling adalah proses pembuatan representasi matematis dari sistem. MATLAB menyediakan alat untuk mendefinisikan dan menganalisis model ini. Kedua, simulasi sebagai alat validasi. Simulasi membantu dalam memahami perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Ini sangat penting untuk validasi model sebelum implementasi nyata. Jadi sebelum kita mengimplementasikan model secara nyata, kita membuat simulasi terlebih dahulu menggunakan modeling pada MATLAB. Ketiga, integrasi antara MATLAB dan Simulink. Kombinasi MATLAB dan Simulink memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi yang kompleks dan dengan menambahkan blok dari Simulink ke skrip MATLAB. Jadi dalam MATLAB ini pengguna dapat membuat simulasi yang kompleks, yaitu menambahkan blok komponen dari Simulink ke skrip MATLAB. Dan yang keempat, aplikasi modeling dalam berbagai bidang. Nah, modeling dan simulasi dengan MATLAB digunakan di bidang teknik, biomedis, dan ekonomi untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem.
Selanjutnya yaitu modeling sistem. Pentingnya permodelan dalam Simulink. Permodelan merupakan langkah krusial dalam pengembangan sistem dinamis, memungkinkan simulasi perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Kemudian yang kedua, definisi dasar Simulink dan MATLAB. Simulink adalah alat permodelan dan simulasi grafis yang terintegrasi dengan MATLAB, memudahkan analisis sistem kontrol dan dinamis. Ketiga, keunggulan Simulink dalam simulasi. Simulink menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif serta pustaka blok yang kaya, mendukung berbagai aplikasi teknik dan penelitian. Yang keempat, langkah-langkah modeling efisien. Modeling efisien ini di Simulink melibatkan pemilihan blok yang tepat, pengaturan parameter, dan analisis looping untuk hasil yang lebih optimal. Dan transformasi Laplace atau Laplace transformation. Transformasi Laplace adalah alat matematika yang mengubah persamaan diferensial yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem dinamis, yaitu dari domain waktu atau T ke dalam frekuensi kompleks atau S. Tujuannya adalah menyederhanakan analisis karena persamaan diferensial di domain waktu menjadi persamaan aljabar di domain S. Kedua, transfer function atau fungsi alih, yaitu rasio antara Laplace transformation dari output keluaran dan Laplace transform dari input masukan suatu sistem dengan asumsi kondisi awal 0. Fungsi ini memberikan gambaran ringkas tentang dinamika sistem. Nah, ini adalah tabel dari transformasi Laplace, yaitu seperti tadi dari domain waktu ke frekuensi kompleks atau fungsi S. Ini diubah ke fungsi S. Kemudian di sini ada sistem kontrol dalam bentuk diagram blok. Kuncinya set point, pengontrol PLC, aktuator, kontrol valve, proses pada tangki. Di sini ada hasil, sensor, transmitter. Jadi ini adalah closed loop control system, yaitu pengaturan ketinggian air dalam suatu tangki. Nah, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik atau feedback. Proses dimulai dari set point, yaitu pengguna menginginkan 1 meter ketinggian, yaitu yang merupakan nilai target yang diinginkan. Kemudian nilai ini masuk ke pengontrol PLC atau Programmable Logic Controller yang berfungsi membandingkan nilai set point dengan kondisi aktual. Dan output dari PLC ini dikirim ke aktuator control valve yang mengatur laju aliran fluida yang masuk ke proses pada tangki untuk mencapai ketinggian yang diinginkan. Nah, hasil aktual dari proses dalam contoh ini adalah 80 cm. Diukur oleh sensor, biasanya sensor level air. Nah, data ini kemudian dikirim ke transmitter untuk dikonversi menjadi sinyal standar yang dapat dipahami oleh pengontrol PLC sebagai sinyal umpan balik. PLC kemudian menggunakan perbedaan antara set point, yaitu tadi pengguna menginginkan 1 meter dan hasil aktualnya adalah 80 cm untuk menghitung koreksi dan menyesuaikan aktuator. Nah, di sini istilahnya adalah mengoreksi nilai error. Di sini adalah nilai errornya itu 30 cm ya. Jadi pengontrol PLC ini mengubah menjadi nilai target 1 meter yang secara terus-menerus atau closed loop agar steady atau bahasanya agar nilainya menjadi tetap 1 meter.
sehingga sistem terus berusaha mencapai dan mempertahankan nilai 1 meter. Jadi ini adalah terus menerus atau closed loop. Nah, sistem ini sangat umum digunakan di industri untuk menjaga variabel proses seperti level, suhu, atau tekanan agar tetap stabil. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi MATLAB ya. Jadi di sini adalah tampilan awal dari MATLAB itu sendiri, dan kita akan menggunakan fitur Simulink. Nah, di sini ada logo Simulink, kita klik aja, dan akan membuka start page dari Simulinknya. Atau kita bisa klik di sini, dan kita akan membuka sama seperti tadi. Nah, di sini kita gunakan file yaitu blank model. Kita klik aja, kita tunggu sedang loading. Nah, sudah. Ini kita bisa saja kita gunakan library browser. Sini kita klik saja, tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini beberapa library ya. Sini kita klik Simulink. Sesuai yang kalian di awal setup ya. Sini Simulink banyak jenis ya. Di sini ada string. Di Simulink ini juga terdapat beberapa jenisnya seperti ada string, ada sourcing, channel routing, channel attribute, support, dan sebagainya. Dan di sini terdapat blok-blok yang mempunyai fungsinya masing-masing. Di sini sudah ada search, ada signal, constant clock, ada counter, ada digital clock, ada ground, dan lain sebagainya yang mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan source atau sumbernya ya. Di sini kita gunakan swing wave, yaitu
gelombang sinus. Di sini kita klik aja dan kita drag, kita lepas. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menampilkan gelombangnya, sini kita gunakan sync. Nah, di sini ada beberapa blok yang seperti display, floating scope, outburst element, satu record scope, stop simulation, terminator, tuple, to workspace, shake grab. Nah, di sini kita gunakan scope. Untuk scope ini untuk menampilkan gelombang sinusnya. Kemudian untuk menghubungkannya kita klik saja, kita sambungkan. Nah, dalam sine wave ini terdapat outputnya ya. Ini outputnya kita bisa atur untuk parameternya. Di sini amplitude bisa kita atur, bias, frekuensi. Di sini kita gunakan equal dulu. Nah, untuk mengetahui bentuk gelombangnya, di sini kita klik play ya. Tunggu terlebih dahulu. Compiling. Nah, sini gelombangnya akan muncul ya. Tadi amplitudenya yaitu 1, ini peak to peaknya itu 1, untuk ini 1, nilai nya -1. Kita juga dapat ubah amplitudenya, misal di sini 3, kita apply. Nah, maka untuk peak to peaknya menjadi 3 untuk atas bawahnya ya. Selanjutnya kita gunakan di command use block. Nah, di sini kita gunakan mux atau multi action. Mohon maaf, di sini kita gunakan gain terlebih dahulu. Jadi gainnya kita letakkan di antara sine wave dan scope. Ini kita klik, gainnya kita ubah ke sal 4, kita apply, ubah run. Nah, di scope dan di sini kita ubah 1 dulu. Nah, di sini amplitudenya 1, kemudian gainnya 4, maka di scope-nya akan peak to peak-nya akan menjadi 4. Walaupun di sine wave-nya 1 dan sini ada gain, maka akan diubah untuk peak to peak-nya menjadi 4. Misal kita di sini ubah menjadi ke 7, kita apply, kita run, kita cek. Nah, maka untuk gelombang sinusnya untuk peak to peak-nya menjadi 7 ya. Oke, selanjutnya kita gunakan multi action. Kita terlebih dahulu, kita gunakan untuk input dari mux-nya, kita
kita hubungkan ke setelah sine wave. Kalau kita run, ini amplitudenya tadi adalah 1, di sini adalah 7, maka untuk gelombangnya ada 2 ya. Di sini peak to peaknya 1, kemudian di sini peak to peaknya 7. D seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai step, sine wave, ramp, random number, dan repeating sequence. Nah, di sini yang pertama yaitu step. Sebelumnya untuk step termnya dan final value kita ubah terlebih dahulu. Kita run. Nah, jadi gampangannya itu untuk step nya 1. Jadi dalam waktu 1 second maka final value-nya akan langsung naik ke angka 1. Ini kita bisa ubah juga, misal final value-nya ke 5, maka ini akan ubah ke 5. Kemudian untuk step time-nya bisa kita ubah ke 3. Sebentar terlebih dahulu. Maka dalam 3 second final value langsung naik ke 5. Selanjutnya sine wave. Di sini untuk amplitudenya kita ubah ke 1. Lupa untuk run. Nah, amplitudenya 3, maka untuk peak to peak-nya juga akan di 3. Kemudian ramp di sini untuk nilai slope-nya adalah 1, maka ramp kan naik terus, maka di sini akan terus naik ya. Dan di sini ada random number, jadi dengan namanya random maka untuk gelombangnya juga akan random. Seperti ini. Dan di sini ada repeating sequence, maka di sini akan melakukan berulang-ulang. Nah, ini untuk time value dan value-nya 02, maka di sini akan mengulang-ulang untuk saya repeating. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.